Halo, perkenalkan nama saya Sanindra Putri. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Pasuruan dan sekarang duduk di kelas 11 SMA. Hobi saya melukis dan menulis. Saya merupakan anak tunggal dari Bapak Suwanto dan Ibu Kasiatik. Rumah saya di Perumahan Sekar Indah 2, Blok DD 20, Bakalan, Pasuruan. Saya suka melukis sejak saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saat itu ibu saya mengajarkan saya mencampur warna merah dan putih, dan warna tersebut bercampur menjadi merah muda, dan sejak itu saya menyukai menggambar lalu melukis, dan berlanjut hingga saya duduk di bangku SMA. Saya menorehkan prestasi di bidang kesenian dan menggambar sejak saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saat itu saya mendapatkan juara harapan 2 di kolam renang Tirto Kencono. Lalu berlanjut ketika saya SD, saya mengikuti lomba cerita bergambar yang diadakan oleh Pemkot Pasuruan. Dan saat SMP saya juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah Kota Pasuruan dan berhasil menyabet beberapa juara seperti juara 1 BPLH, juara 1 poster di STKIP PGRI Pasuruan, dan lain-lainnya. Lalu ketika SMA saya juga mendapatkan prestasi juara 2 Medscape yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang se-Jawa Timur, dan berlanjut ketika saya mengikuti seleksi belajar bersama maestro yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain di bidang seni lukis, saya juga mendapatkan prestasi juara 1 FLS 2N Cipta Puisi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, lalu juara 1 menciptakan cerpen yang diadakan oleh SMKN 1 Purwosari tingkat kota dan kabupaten, dan saya juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh yayasan-yayasan seperti Yayasan Plan Internasional, lalu The Asian Muslim Action Network yang mengedepankan perempuan lebih mampu berekspresi dan menjadi pemimpin di usia dini. Prestasi yang tertinggi yang pernah saya raih adalah saya terpilih dari 12 anak se-Indonesia usia 15-17 tahun yang diadakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Program itu disebut dengan Sehari Jadi Pemimpin. Jadi saat itu saya men-take over Bapak Wakapolres Jakarta Pusat, menggantikannya selama 1 hari memimpin jajaran kepolisian di Jakarta Pusat. Event Sehari Jadi Pemimpin ini sebenarnya sudah diadakan lama oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Namun kali ini baru saya yang lolos dari Kota Pasuruan, dan saya bangga membawa nama Kota Pasuruan di kancah nasional. Motivasi saya mengikuti ajang-ajang bergengsi seperti ini karena saya ingin mencari pengalaman dan mencoba hal-hal baru yang mungkin besok tidak akan saya dapati. Jadi selama saya masih muda, saya masih bisa mencoba hal-hal seperti ini, dan masih ada dan tidak ada lagi kesempatan kedua seperti ini. Dan motivasi terbesar saya adalah orang tua saya dan teman-teman saya, karena mereka yang terus mendorong saya untuk menjadi lebih maju dan tidak takut untuk keluar dari zona nyaman. Selain itu, saya juga ingin mendobrak pemuda-pemuda di Pasuruan bahwa banyak sekali event-event nasional yang diadakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah yang baik diikuti oleh kita, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan positif, karena banyak sekali sebenarnya pemuda-pemuda di Pasuruan yang berpotensi seperti ini, tapi mereka takut untuk mengekspresikan dan mencoba hal-hal seperti ini. Maka dari itu saya ingin sekali menjadi pelopor dari mereka, bahwa mereka juga akan pasti bisa berprestasi. Saya pernah mengalami hal buruk, yaitu ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, saya pernah dilecehkan oleh guru saya. Tapi saat itu saya masih tidak tahu bahwa itu merupakan tindakan pelecehan seksual. Jadi saya baru sadar ketika saya duduk di bangku SMP. Saat itu saya tidak ingin teman-teman saya mengalami seperti saya. Apalagi di era yang modern ini banyak sekali pelecehan-pelecehan yang terjadi di sekitar saya, seperti catcalling, lalu menyentuh tubuh korban tanpa izin. Hal itu sangat miris karena kurangnya sex education yang diajarkan kepada anak-anak seusia saya. Jadi saya ingin menjadi pelopor dari mereka bahwa saya harus bisa
membentengi diri dari pelecehan-pelecehan tersebut dan menjadi agen perubahan sejak dini. Beberapa pekan yang lalu, saya juga mengikuti program Girls Camp yang diadakan oleh The ASEAN Muslim Action Network yang diikuti oleh 45 siswa-siswi perempuan SMA se-Indonesia. Yang saya dapat dari Girls Camp merupakan saya mendapat teman-teman dari berbagai daerah dan saya dapat menumbuhkan rasa toleransi serta saya mendapat wawasan yang begitu banyak. Salah satu teman saya yang berasal dari suatu daerah di Sabang, dia mendapatkan pelecehan dari kakeknya sendiri. Dia diperkosa saat dia duduk di bangku SMA. Kakeknya ini mempunyai iktikat baik kepada dia dan ternyata ada alasan tertentu. Dan semenjak ia mengikuti Girls Camp, akhirnya dia menyadari bahwa ia harus berani berbicara untuk melawan kakek tersebut. Dan kami sebagai temannya, kami mendukung penuh aksi dia untuk menolak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Kita tahu angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tajam pada setiap tahunnya. Maka dari itu, ayo kita bangkit, kita lakukan perubahan, kita tolak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terjadi di mana saja, kapanpun, siapapun, apapun pakaiannya, tidak memandang derajat seseorang tersebut. Saya juga sama seperti teman-teman lainnya. Saya juga sering diremehkan, saya dikatakan tidak berguna, saya dikatakan sok lah, saya dikatakan terlalu fanatik dengan kekerasan terhadap perempuan, saya dikatakan aktivis lah, lalu saya seperti diremehkan karena orang tua saya bukan orang yang berpangkat dan berharta, tetapi dari omongan-omongan tersebut saya terdorong dan termotivasi untuk lebih bangkit lagi, lebih berprestasi, dan tentunya saya akan membuktikan kepada mereka yang telah menjelek-jelekan saya bahwa saya mampu untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi sukses di kemudian hari. Dan buat teman saya di luar sana, kalian jangan pernah merasa minder dan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kalian, karena setiap orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung bagaimana kalian mengembangkan, kalian mampu dan niat untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kalian masing-masing. Serta jangan lupa restu dan orang tua itu merupakan hal yang penting dalam mencapai kesuksesan. Jadi inspirasi terbesar saya adalah orang tua saya. Saya masih ingat ketika orang tua saya rela menjual kalung dan emas-emas yang ada di dalam tubuhnya buat mendaftarkan saya masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu SMA. Saat itu saya keterima di SMA Negeri 1 Pasuruan melalui jalur prestasi. Dan orang tua saya tidak punya uang untuk mendaftar ulang. Jadi orang tua saya menjual semua apa yang ada yang bisa dia jual untuk mendaftarkan saya ke SMA Negeri 1 Kota Pasuruan. Dan sampai detik ini orang tua saya terus berjuang untuk membiayai saya, untuk kehidupan saya, untuk kebutuhan saya. Maka dari itu saya tidak ingin mengecewakan mereka. Bahkan saat saya lomba, ayah saya rela mengantarkan saya untuk sekedar fotokopi padahal hujan-hujanan, untuk mencari uang untuk pendaftaran ulang, dan lain-lain sebagainya. Mereka rela mencarikan uang saya untuk sekedar membelikan alat lukis, lalu membelikan baju untuk berangkat ke Jakarta. Saya ingin menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, meskipun saya anak tunggal yang banyak sekali orang bilang bahwa anak tunggal adalah anak yang manja. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya mampu berprestasi, mampu membanggakan orang tua saya di kancah nasional maupun internasional. Saya ingin menjadi mahasiswa yang dibiayai oleh negara, yaitu melalui beasiswa baik non pemerintah maupun non pemerintah. Saya ingin melanjutkan studi saya ke luar negeri, dan di mana orang tua saya tidak perlu membayar sedikit pun. Mimpi terbesar saya adalah saya ingin pergi ke luar negeri tanpa biaya pun sedikit pun dan bersama orang tua saya. Saya ingin menghajikan orang tua saya dengan
hasil kerja keras saya, dan saya ingin membangun sebuah rumah di mana rumah tersebut bisa diisi oleh adik-adik yang mempunyai keinginan untuk belajar seni tapi terhalang oleh ekonomi. Dan di situ saya ingin memasukkan beberapa edukasi tentang sex education yang dimana mereka tidak mengetahui bagaimana apa itu sex education, lalu kekerasan itu apa, dan edukasi-edukasi lainnya. Untuk teman-teman semuanya, kalian pasti bisa kok membagi waktu antara sekolah dan kegiatan luar. Yang pertama, kalian harus bisa memilih antara apa yang kalian inginkan dan apa yang menurut kalian penting. Dan yang kedua, efektif dalam belajar. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan luar, kalian bisa lakukan ketika pulang sekolah, dan ketika malam harinya kalian harus belajar untuk sekolah. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Banyak sekali event-event yang diadakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah yang benefitnya sangat besar ke kalian. Jadi kalian jangan hanya stop di pelajaran saja. Mengikuti ke event-event nasional juga dapat bermanfaat bagi kalian. Ketika kalian turun ke masyarakat nanti, kalian akan merasakan benefit yang begitu besar. Seperti kalian akan diajarkan leadership, kalian akan diajarkan public speaking, dan berorganisasi yang baik itu seperti apa. Untuk pelajar di Kota Pasuruan, jangan malu untuk mengekspresikan potensi dan bakatmu. Mulailah dengan mencoba hal-hal baru dan mencari wawasan dan pengalaman baru. Terima kasih.